Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf akan membimbing presentasi tentang kelompok Debian kali ini. Dan ini adalah teman saya yang bernama Rahel Monica yang akan membantu saya dalam presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan berikut adalah anggota kelompok kami yaitu Rafa Alpito sebagai pembawa install VMware, Kiona Aditya dan Arati Nur sebagai pembawa materi instalasi Debian, lalu ada Ade Kurniawan dan Holipa sebagai pembawa materi instalasi Pancake Manager. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi presentasi kita. Baik, pengertian sistem operasi, Linux dan Debian. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Linux adalah jenis operating system atau OS yang bersifat open source sekaligus gratis. Salah satu kelebihan dari sistem operasi Linux adalah kamu bisa menggunakan dan mengembangkannya dengan secara bebas. Biasanya, OS ini dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat, berbeda dengan Windows yang menyasar user dan pemula. Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU General Public License dan lisensi perangkat lunak bebas lainnya. Debian GNU atau Linux memuat perkakas sistem operasi GNU dan kernel Linux merupakan distribusi Linux yang populer dan berpengaruh. Berikut adalah tools yang dibutuhkan, yaitu pertama, VMware Workstation 16 Pro, kedua adalah file.iso extract Debian 11. Berikut adalah analisa kebutuhan sistem. Analisa perangkat keras minimal, prosesor dengan kecepatan 2 GHz, RAM 2 GB, hard disk minimal berkapasitas 500 GB, LAN card, keyboard dan mouse, monitor, dan browser internet. Oke, sekarang saatnya masuk ke dalam video bagaimana kami mengerjakan proyek kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal VMware. Nah, di sini sudah ada tampilan VMware yang saya sudah download dari Drive. Yang pertama-tama itu kita klik next. Nah, di sini ada tulisan end user license agreement, itu kita klik accept yang di sini, kita centang. Nah, kita klik next. Nah, di sini kita checklist yang bawah yang add malware yang console system pad, kita checklist yang itu aja, terus kita next. Nah, di sini juga kita checklist dua-duanya dan setelah itu kita next lagi. Nah, ini sama juga, dua-duanya di checklist juga, kita next lagi. Nah, sini kita install. Di sini memang loadingnya agak lama ya, karena mau membuat file-file buat di laptop itu, laptop kita nanti. Nah, setelah install selesai, kita klik finish. Nah, setelah finish kita buka lagi VMware yang ada di pojok kiri. Nah, setelah itu ini adalah tampilan dari aplikasi VMware. Ya, segitu saja yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiona dan saya akan
membawa kalian atau memandu kalian dalam presentasi proses instalasi Linux Debian. Pertama-tama, setelah kita masuk ke dalam VM Workstation, kita bisa memasukkan file Debian terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru kita bisa memulai proses VM tersebut. Setelah masuk ke dalam proses VM tersebut, akan ada tampilan untuk Debian, GNU atau Linux installer menu atau BIOS mode. Di sini bisa kita langsung install package Linux Debian-nya. Lalu setelah itu sistem Debian akan memproses sendiri proses penginstalan tersebut. Kita bisa tunggu saja. Lalu kurang lebih akan ada select language atau pilih bahasa untuk mengatur atau proses konfigurasi dari si Debian. Kita bisa pilih English, lalu bisa kita pilih user keyboardnya, itu bisa kita pilih settingan dari English atau American English. Setelah itu bisa kita tunggu terlebih dahulu untuk proses otomatis dari installer sistem Debian. Setelah proses itu selesai, maka akan ada konfigurasi dari network. Kita bisa menamakan hostname kita sebagai terserah mau ingin apa aja, namun kita akan di sini kali ini saya akan menamakan dengan hostname Debian. Lalu klik continue, dan juga untuk proses domain di sini bisa di skip karena kita tidak mempunyai domain. Setelah itu kita harus memasukkan root password. Root password ini bisa disetting oleh apa aja, oleh berapapun itu. Di sini saya akan memasukkan root password 12345. Lalu setelah itu akan disuruh untuk re-enter password. Setelah re-enter password, kita akan disuruh memasukkan nama full name untuk user baru. Di sini saya akan memasukkan nama kelompok Debian. Lalu setelah untuk memasukkan nama untuk user baru, di sini akan diperintahkan untuk mengisi password untuk user baru. Di sini saya menulis 12345. Passwordnya sama. Dan di sini untuk memilih region kita, saya pilih Eastern. Lalu selanjutnya akan disuruh untuk memilih partition disk, yang mana di sini kita bisa pilih yang paling atas untuk use entire disk, seluruh disk kita dipakai. Setelah itu dalam proses ini bisa kita pilih enter aja, karena itu sudah sesuai dengan rekomendasi dari Debian tersebut. Di sini untuk memilih partition disk, kita bisa pilih men-setting terlebih dahulu untuk primary-nya itu 20,4 GB dan juga logicalnya untuk 1 GB. Lalu setelah kita konfigurasi, bisa kita langsung finish partition and write change to disk. Setelah itu bisa kita tunggu terlebih dahulu untuk sistem menginstal konfigurasi yang telah kita buat tadi. Setelah itu akan ada tampilan software selection. Bisa kita pilih untuk software selection itu yang paling bawah, yaitu standard system utilities. Setelah itu sistem akan mendownload terlebih dahulu beberapa ribu file. Ini cukup memakan waktu yang cukup lama, jadi bisa langsung di skip ke bagian selanjutnya. Setelah menunggu cukup lama, maka akan ada install the group bootloader. Di sini bisa kita pilih yes untuk menginstal si group bootloader tersebut. Setelah itu kita bisa menunggu lagi untuk mempersiapkan atau sistem finishing dari installer tersebut. Setelah itu bisa kita klik OK, dan lalu sistem akan memunculkan proses instalasi baru dari Debian. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ratri.
Oke, jadi setelah untuk masuk ke dalam Debian, bisa kita untuk mengkonfigurasi atau memodifikasi dari settingan Debian tersebut. Bisa kita klik kanan untuk di setting, lalu kita akan memodifikasi resolusi layar dari si Debian tersebut. Kita bisa memilih menu display, lalu kita klik ke dalam bagian resolution dan kita pilih ke dalam resolusi 1792 dikali 1344 atau 4:3. Lalu biarkan sistem untuk mengatur settingan tersebut. Setelah itu bisa kita setting-setting lagi seperti color, mouse atau touchpad dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan men-setting display, merubah di background dari Debian tersebut. Di sini banyak sekali bawaan atau wallpaper background dari Debian. Bisa kita pilih salah satu untuk sesuai ataupun keinginan kita dan untuk memperindah visual dari Debian kita. Itu untuk adalah memodifikasi konfigurasi si Debian tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar yang ada pada distro Linux Debian. Pertama, kita ke bagian Activities. Kita ketik terminal. Perintah dasar yang pertama yang kita gunakan yaitu date. Date itu untuk menampilkan tanggal hari ini. Lalu perintah dasar yang kedua yaitu ada pwd. Pwd itu untuk mengetahui direktori mana yang saat ini kamu buka. Lalu selanjutnya ada hostname. Hostname itu berguna untuk mengetahui nama domain dan IP yang kamu miliki. Lalu selanjutnya ada uname. Uname itu untuk mengetahui informasi dasar terkait software Linux yang kamu gunakan saat ini. Selanjutnya ada df. Def itu untuk mengetahui besaran kapasitas yang tersedia ataupun yang telah digunakan. Selanjutnya ada IP address. IP address itu untuk mengetahui daftar jaringan serta alamat IP di komputer. Perintah dasar selanjutnya itu ada clear. Clear itu digunakan untuk membersihkan jendela terminal. Selanjutnya ada exit. Itu apabila Anda ingin keluar dari pengguna aktif di terminal, maka digunakan perintah exit. Maka akan muncul seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan Package Manager. Apa itu Package Manager? Package Manager adalah sebuah manajer paket, adalah program yang memudahkan pengguna dalam mengurus paket dengan memasang, menghapus, melacak dependensi, dan memperbarui paket perangkat lunak secara otomatis. Untuk membuat package, kita akan melewati 3 langkah, yaitu membuat nama dan mendeklarasikan package, membuat nama, direktori, dan struktur yang sesuai dengan nama package, mengelompokkan kelas sesuai package-nya masing-masing. Kelebihan package bisa digunakan untuk mengkategorikan berdasarkan kelas dan antar muka. Package juga mudah dirawat. Package disediakan sebagai pelindungan akses yang dapat menghilangkan kesamaan saat memberikan penamaan. Kekurangan dari package yaitu jika sudah terlalu banyak package yang dibuat oleh seorang programmer, maka akan semakin sulit untuk menemukan package tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh IP untuk instalasi package manager itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holipan Nuraisa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal paket aplikasi di dalam Linux Debian. Di mana pada video ini kami menginstal paket aplikasi melalui terminal. Langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama kita harus masuk ke dalam terminal terlebih dahulu dengan cara klik Activities dan pada kolom search kita ketikkan terminal. Setelah tampil atau muncul layar terminal, untuk dapat menginstal paket aplikasi melalui terminal, kita harus masuk ke dalam mode super user terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah su kemudian masukkan root passwordnya. Langkah selanjutnya untuk memulai instalasi,
kita ketikkan perintah apt get install, kemudian diikuti dengan paket aplikasinya, lalu klik enter. Nah, pada video ini kita akan menginstal aplikasi VLC di dalam Linux Debian. Untuk itu, kita dapat mengetikkan perintah apt get install VLC lalu klik enter. Setelah muncul tampilan dengan berisikan kalimat down, berarti paket aplikasi yang kita install melalui terminal tersebut sudah berhasil diinstal. Untuk langkah selanjutnya, untuk memastikan apakah aplikasi yang telah diinstal sudah berada di dalam sistem atau belum, kita bisa mengeceknya melalui menu Activities, lalu pada kolom pencarian, kita ketikkan nama aplikasi yang tadi kita install. Contohnya tadi kita menginstal VLC. Lalu kita ketik di dalam kolom search dan akan muncul aplikasi yang telah kita install tersebut. Baik, mungkin itu saja tutorial dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon diberikan pada kolom komentar saran-saran yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai instalasi, modifikasi, melakukan perintah dasar, serta menginstal paket aplikasi di dalam Linux Debian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk kritik dan saran dapat dikirimkan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.